Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekarang, apakah bisa ketua kelas memimpin doa? Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Greg. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita akan mempelajari yaitu perpindahan color. Sebelumnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan dan manfaat kita untuk mempelajarinya. Tujuan dan manfaat kita untuk mempelajari perpindahan color yaitu agar anak-anak tahu manfaat dan memahami apa itu perpindahan color yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran, Ibu melihat kondisi kelas dan anak-anak itu dalam keadaan rapi. Kalau keadaan kelas kita rapi dan kita bersih, dalam menghadapi pembelajaran kita pun akan semangat untuk belajar. Jika kita semangat dalam belajar, pembelajaran yang akan kita pelajari pun akan lebih cepat masuk atau yang lebih cepat kita memahaminya. Sekarang coba anak-anak Ibu amati video yang akan Ibu tampilkan. Perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain, peristiwa konduksi dalam kehidupan hari-hari antara lain
Setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik. Sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas secara konveksi antara lain asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi, meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikian tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Jadi, panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah mengamati video tadi, Ibu ingin bertanya, pernahkah anak-anak Ibu memasak telur rebus di rumah? Nah, Apakah alat dan bahan yang kita butuhkan, perpindahan panas apakah yang terjadi? Siapakah yang bisa menjawab? Ya, Nela, silakan. Sila. Dan siapa yang bisa menjawab perpindahan panas apa yang terjadi? Konveksi. Apa itu konveksi? Tanya masih bisa menjadi apa? Nah, kenapa telur yang mentah tadi bisa menjadi matang? karena air yang ingin berubah menjadi panas dan gas. Karena ada dan merubah telur mentah menjadi matang. Terima kasih ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya masing-masing kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ceritakan perpindahan panas yang terjadi pada video dengan perpindahan secara konvektif. Pada saat api dingin itu hanya terasa panas, dan pada saat mengambil es logam akan terasa panas. Ceritakan yang terjadi pada proses radiasi air yang semula dingin lalu dihembuskan pada api kompor. Air akan menjadi buatlah kesimpulan video pembelajaran yang telah dilakukan. Bukti adalah berpindah kalau melalui zat tanpa tanda. Contohnya, video yang dipanaskan pada air. Diikuti oleh zat dalam darah. Contohnya, saat memasak air. Radiasi adalah perpindahan kalau yang tidak mendapatkan zat di dalam darah. Karena adanya panas dari matahari.